PPD Badan Penyelenggara Perguruan Darul Badan Penyelenggara Perguruan Darul DP-nya 2 dan tentu seluruh pimpinan Darul Ulum, baik itu mudir, pesantren, para sekolah, dan seluruh bapak dan ibu guru yang saya hormati, saya cintai. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Sesuatu yang tadi disebut tertunda pada saat itikaf ya, karena ternyata situs lawan berbeda. Kita sudah menuju ke sini tapi perjalanan tidak memungkinkan. Maaf, tidak bisa hadir pada akhirnya. Dan saya juga tapi ingin itikaf juga ya di sana di Bandung. Kemudian alhamdulillah atas kehendak Allah tadi malam kita kontak-kontakan dengan Pak Hasan. Ternyata serius juga, saya pikir tidak serius. Katanya ngajak makan pagi. Ternyata bertemu dengan para guru dan semua yang terlibat dalam mengelola Darul Ulum. Alhamdulillah tentu secara pribadi saya mengapresiasi perubahan dan kemajuan Darul Ulum. Tentu ketika tadi saya keliling-keliling melihat gedung-gedung, melihat lahan yang sudah dibebaskan, tempat tahfidz, masjid putri yang sudah dibangun, itu sudah cukup bagi saya untuk melihat, meyakini bahwa sedang ada perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Itu kesimpulan saya. Dan tentu terakhir saya masuk ke sini tahun berapa ya? Masuk ke sini tahun 2017 ya? 2021 kemarin. 21 November 21 ya. Tentu November 21 ke sini sekarang Desember apa sekarang? Mei 2022. Ternyata sudah ada perubahan juga. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang sedang terus dibangun, yang tentu saja ingin kembali mengulang kesuksesan masa lalu. Darul Ulum tentu saja sukses dalam kategori pada saat ini. Dulu sukses tentu pada kategori sukses pada masa lalu. Sekarang sukses dengan tuntutan zaman pada saat zaman kekinian pada saat ini yang sedang kita geluti. November 20 Ya. ATM. Ya, November 20 ya. Betul. ATM. November 20 berarti ya. ATM Februari 21. Ya. Masih ATM. Jadi artinya sudah setahun lebih ya, Iya. setahun lebih. Nah, ini sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan, tentu kita pada hari ini melihat ada sebuah fenomena baru, fenomena di mana masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, ini sedang menuju masyarakat yang religius. Ini situasi umum di muka bumi ini pada hari ini, dan tentu saja situasi global itu ya rembesannya juga sampai kepada kita, bahkan boleh jadi kita menjadi bagian dari pencetus situasi global tersebut. Tentu di hari-hari tahun-tahun ya 10 tahun ke belakang belum ada cerita itikaf di masjid, meskipun itikaf itu sudah disunahkan 14 April yang lalu. Belum juga ada sebuah pengumuman di sosmed bahwa tanggal 13, 14, 15 ayam Maulid belum ada kan? Juga belum ada lembaga tahfidz yang menjamur di beragam tempat. Hari-hari ini menemukan anak muda, menemukan anak remaja yang hafid Quran itu sudah lebih mudah. Sesuatu yang dulu kita kaget-kaget kalau ada anak muda yang punya hafalan Quran cukup banyak, bahkan hafal Quran 30 juz. Ini
ini langsung saya ingat sebuah cerita ketika suatu saat saya ke Mesir jauh sebelum jadi gubernur ya, tahun 2005 dulu. Kemudian saya sholat di sebuah musola di bawah hotel, musolanya ya separuh inilah kira-kira setelah subuh. Kemudian di situ biasa ada imam yang kata mereka imamnya itu seorang syekh yang sudah tua, sudah sepuh dan hafid Quran. Tiba-tiba pada saat saya sholat subuh di situ, ya, imamnya tidak hadir dengan sakit. Biasa seperti kita, pada orang-orang jadi imam, itu biasa. Karena imam utama tidak ada, pada orang jadi imam. Yang unik adalah yang didorong jadi imam seorang anak muda, pakaiannya pakai kaos, yang biasa imamnya kan pakai jubah. Anak muda yang didorong jadi imam, imamnya pakai kaos, kemudian pakai celana jeans. Saya bingung ini kok jadi begini gitu. Ternyata ketika ya dia jadi imam, bacaannya surah An-Nisa. Padahal pakaiannya pakai jeans dan kemudian pakai kaos. Nah pada hari-hari ini situasi itu muncul di negeri kita. Di negeri kita ada anak yang tampilannya tidak seperti tampilan santri, tapi ketika ditanya di mana Anda, saya di Fakultas Kedokteran. Ternyata ketika ditanya hafal Quran pula. Sekarang situasinya menjadi biasa. Nanti sekalian, tapi yang memuliakan, ini situasi umum yang ada. Tentu situasi ini pun alhamdulillah masuk ke masyarakat, masuk ke daerah ulum. Karena tentu sebelum tidak ada cerita, ada wisuda ya, orang-orang yang sudah anak-anak santri yang sudah menyetorkan 30 juz, tapi alhamdulillah ulum sudah melakukan itu. Itu satu sisi. Tentu saya ingin cerita bagaimana ya nasib generasi kita ke depan yang penentunya adalah pendidikan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, generasi ke depan itu adalah bentukan para pendidik, para guru, para dosen, dialah ya perakit dan perancang peradaban. Nah kemudian para ulama di masa lalu merumuskan peradaban itu seperti apa kaidahnya. Ternyata sebuah peradaban akan hadir manakala ada dua kutub keilmuan yang dikuasai. Gitu ya. Ini pikiran-pikiran yang muncul di masa lalu kemudian dibukukan oleh ulama-ulama di abad 6 Hijriah, dan buku tersebut menjadi warisan bagi kita ketika situasi hari ini ingin kembali kita membangun peradaban sebagaimana peradaban di masa lalu. Peradaban yang ditandai dengan keimanan dan moralitas yang sangat unik. Pada saat yang sama juga peradaban ini ditandai dengan prestasi dunia yang juga sangat unik. Sehingga kumpulan kehebatan dunia dan terlalu sekaligus pada saat yang bersamaan. Itu kan implementasi dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada Ibnu Qayyim, salah satu pencetus pemikiran peradaban tersebut di samping ulama-ulama yang lain, dia katakan bahwa sebuah peradaban hadir manakala ada dua kutub keilmuan, satu namanya ulum, dua namanya funun. Ulum adalah kumpulan perangkat pengetahuan yang sumbernya berasal dari wahyu, baik itu Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majmu'atul Ma'arif allati tustanbatu wa tu'khadhu min ayat al-Qur'aniyyah wa sunnah nabawiyyah. Jadi sejumlah perangkat pengetahuan yang diperlukan oleh umat manusia yang sumbernya adalah wahyu, yang tertulis yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang pertama. Tentu sedang kita geluti masalah ini. Tentu saja di pesantren terus sedang kita ajarkan kepada para siswa. Implementasinya tentu ya disederhanakan, ya, dimudahkan supaya segera dikuasai. Di dalamnya tentu pasti ada akidah yang paling pokok. Ya saya ingin Bapak Ibu sekalian tidak terjebak pada perdebatan metodologis gitu ya, menggunakan metode ahlul athar yang kemudian menggunakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, silahkan, atau metode ahlus sunnah yang lain, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dengan metode sifatul wafuru kan, wujud kidam bako, dan nampaknya kita semua lulusan wujud kidam bako semuanya kan. Itu metodologi. Jangan terjebak. Kalau di YouTube ada perdebatan, ya saling ya
temal-temalan saling tidak substansi. Ya, itu tidak substansi. Bagi kita yang punya pikiran besar ke depan, itu adalah metodologi, dan kita tidak boleh menghadirkan ketunggalan metodologis, karena tunggal itu salah, asas tunggal juga jadi salah kan akhirnya. Nah, sekarang ada sejumlah kecil orang terjebak pada menunggalkan metodologi pengajaran akidah, padahal itu adalah metodologi, sesuatu yang hanyalah sebuah cara. Bagi kita, mau metodologi Ahlul Athar atau metodologi Asy'ari, sebagaimana kita pelajari, 97,5% Indonesia akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Jadi kalau ada sejumlah orang yang menyalahkan, saya khawatir nih menyalahkan apa dasarnya. Padahal sudah menghadirkan Islam di negeri kita, dan nampaknya hampir 100% metode pengajaran akidah di negeri kita menggunakan metode Asy'ari tersebut. Oleh karena itu, ketika ada metode baru, pakai saja. Kalau memang itu cocok, kalau namanya metode. Yang penting adalah metode apapun yang kita gunakan dalam pengajaran akidah, hasilnya yang paling penting. Hasilnya adalah al-mu'min as-sahih. Hari ini mu'min yang benar. Itu aja hasil. Karena kata Kiai Hasan dari Mesir, dia katakan, idza wujida al-mu'min as-sahih wujida ma'ahu jami'u wasailin najah. Ketika kita sudah mampu menghadirkan generasi mu'min yang sahih, generasi mu'min yang benar, maka bersamanya akan hadir seluruh syarat kesuksesan di dunia ini. Ya, sukses dunia akhirat tentu saja. Kalian sekalian, itu yang pertama. Yang berikutnya tentu saja, mari kita hadirkan kepada umat kita sebuah pemahaman keagamaan yang utuh. Ya, pemahaman keagamaan yang utuh. Agama ini hadir untuk menghadirkan tata nilai bagi seluruh unsur kehidupan manusia. Itulah Islam. Selain utuh tentu saja juga moderat, ya. Moderat, tidak berlebihan, tidak juga jadi dikurang-kurangkan, tidak juga dimudah-mudahkan, tidak disulitkan, tidak dimudahkan, tengah-tengah saja. Itulah wasatiyah. Dan wasatiyah sudah menjadi bagian dari keputusan PUI. Kita akan menghadirkan Islam yang pertengahan, yang wasatiyah. Yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah kita katakan sunnah. Saya sebut ini karena hati-hati sejumlah orang karena ketaatan yang seringkali menganggap sunnah menjadi wajib, itu juga bahaya. Gitu kan? Salat sunnah adalah salat sunnah, salat tahajud adalah salat sunnah. Tidak bisa menyamai salat fardu subuh. Sehebat apapun tahajud kita 11 rakaat di malam hari, tidak apple to apple dibandingkan dengan 2 rakaat salat subuh, karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Hati-hati kemudian menganggap wajib salat tahajud, sehingga orang tidak tahajud menjadi kurang berwibawa gitu ya. Padahal yang wajib adalah salat fardu. Nah, hadirin sekalian, ulama tidak sampai di situ mengatakan bahwa ketika orang sudah menikmati wajib, pasti dia akan menikmati sunnah. Mustahil orang menikmati sunnah tanpa menikmati wajib terlebih dahulu. Jadi salah kalau seseorang sholat tahajudnya nangis, subuhnya ngantuk. Salah. Karena apa? Karena sholat subuh harus jadi puncak khusyukan. Justru nangisnya di sholat tahajud itu menyiapkan puncak khusyuk di sholat subuh. Gitu ceritanya. Gitu ya. Dan juga dalam mengajarkan ke depan supaya nanti kita menghadirkan generasi yang hebat dalam konteks syariat, maka ajarkanlah wajib adalah wajib, sunnah adalah sunnah. Kalau urusan wajib silahkan beri sanksi. Urusan sunnah tidak ada hak apapun bagi guru untuk memberikan sanksi pada urusan sunnah. Yang ada adalah guru sekolah berikan reward kepada pelaku sunnah, gitu kan? Di kelas sholat duha kasih reward, tapi tidak sholat duha cukup jangan diberi sanksi. Karena Allah pun tidak ngasih sanksi kan gitu. Ini nyaman, membuat nyaman. Ya, seringkali ada sekolah yang mewajibkan sholat duha, salah gitu. Karena kata ulama, la yajuzu ijabu malam yajib. Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kama la yajuzu tahrimu malam yahrum. Sebagaimana juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Yang tidak haram sebut tidak haram, tidak wajib disebut tidak wajib. Ya, ada seorang kiai besar, kemudian dia menjadi imam di sholat zuhur. Setelah jadi imam, separuh santrinya hilang. Ya, tidak wirid, sebagiannya salat sunnah, sebagian tidak, dan tidak wirid kebanyakannya, sebagian wirid. Ketika sang ulama tersebut ditanya,
ya Syekh, kenapa Anda tidak mewajibkan sholat wirid dan sholat sunnah pada sholat zuhur sebagai sebuah tarbiyah supaya mereka terbiasa nanti pada saat besarnya. Kata dia, iya, kita ingin membiasakan itu dengan himbauan, dengan anjuran, dengan kata-kata dan dengan hadiah, tapi tidak dengan sanksi. Sebab la yajuzu ijabu ma lam yajib. Gitu ya. Artinya sekalian, selami generasi milenial kita. Saya pernah mengatakan begini di hadapan milenial. Apa hukumnya sholat tarawih? Sunnah. Tarawihnya milih 21, 23, milih 11. Anak NU kok milih 11 ternyata. Ini urusan hari ini sudah gak ada perdebatan syariah, perdebatan mazhab, udah hilang perdebatan syariah. Sampai-sampai ada kiai NU datang ke PCNU istimewa di Inggris, di Jerman, di Prancis. Dia bilang saya bingung ketika tarawih 11 misalnya semuanya, pada NU semuanya. Kan menyalahi mazhab kan itu. Nah hari ini sudah lain ternyata situasinya. Nah sepanjang itu masalah sunnah biarkan saja. Pasti kalau ditanya pada milenial 23 atau 11 pasti dia beli 11. Saya tanya lagi, kalau 23 hukumnya apa? Sunnah. Kalau 11 hukumnya apa? Sunnah. Kalau tarawih hukumnya apa? Cuma ada ketegangan selama ini. Menyebut tidak masalah juga khawatir salah gitu. Saya katakan tidak tarawih pun tidak ada masalah. Orang langsung tepuk tangan. Itu nyaman dibuat seperti itu. Saya katakan kemudian, ya tidak tarawih, gak ada masalah sebab namanya sunnah adalah mayuthabu ala fi'lihi wa yaqabu ala tarkihi. Sesuatu yang dipahala kalau dikerjakan, tidak masalah kalau ditinggalkan. Saya katakan tidak tarawih gak ada masalah, yang masalah kalau tidak sholat isya. Setuju? Setuju. Di situ kata kuncinya. Sehingga mereka tidak mau meninggal sholat isya karena isya adalah hal yang sangat wajib. Dan insya Allah biidznillah ketika dia menikmati isya di Ramadan, dia juga setelah Ramadan akan menikmati tarawih. Itu ceritanya. Itulah wasatiyah. Itulah memahamkan ulum kepada anak-anak santri kita, nyaman situasi, dibuat nyaman. Sebab ketidaknyamanan jiwa akan terbawa kemana-mana. Meskipun anaknya pintar, meskipun anaknya hafid, tegang hidupnya. Gitu ya. Dari sekali Allah muliakan. Jadi yang pertama adalah syaratnya adalah ulum, penguasaan ilmu-ilmu yang menjadi yang semuanya adalah wahyu. Inilah tata nilai isinya. Inilah akan membuat keterarahan kehidupan kita ke depan. Itu yang pertama, syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, saya cerita itu supaya lebih jelas ulum itu apa, kira-kira seperti itu. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Ulum itu seperti apa realnya dan apa yang harus kita ajarkan kepada para santri kita. Yang kedua adalah ya syarat peradaban itu adalah funun. Funun itu adalah majmu'atul ma'arif allati tustanbatu wa tukhadhu minal ayat kauniyah. Jadi sejumlah perangkat pengetahuan yang diperlukan oleh umat manusia yang diistinbat, diekstrak dari ayat-ayat alam semesta. Itulah ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk mengolah kekayaan alam yang ujung dari pengolahannya akan menjadi bakar hidup dan menjadi kesejahteraan. Begitu kan? Funun dari fan. Istihadi ya. Funun. Jadi muluk funun. Begitu. Ini istilah-istilah zaman abad 6 Hijriah ya. Nampaknya di kampus juga nggak ketemu ya. Insya Allah di PUI ketemu ya. Alhamdulillah. Nah, ada sekali yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua adalah funun. Inilah yang kemudian harus dikuasai oleh generasi muda kita ke depan, sehingga ke depan nanti ya kira-kira anak didik kita menguasai ini, harus menguasai funun. Ya semua ilmu dan teknologi harus dikuasai. Tentu tidak bisa dikuasai seluruhnya, tapi sebagiannya dikuasai secara parsial sebagai spesialisasi anak-anak kita ke depan. Nah, arah spesialisasinya secara general diajarkan di tingkat SLTA di dalam ulum ini. Ketika masuk perguruan tinggi nanti sudah ya spesialisasi, sudah mengerucut dari general yang ada pada di SMA di Aliyah ini. Nah, saya teringat petuahnya Pak Habibie, kata Pak Habibie, anak IPS silakan tidak belajar, anak IPS nih silakan tidak belajar fisika, silakan tidak belajar kimia dan biologi, tapi
harus dan wajib belajar matematika. Karena matematika hitungan-hitungan masa depan. Tidak pernah ada hitungan besar dan kemajuan besar tanpa matematika. Tidak pernah ada hitungan sebuah perusahaan untuk menghadirkan keuntungan tertinggi dengan modal terendah pasti menggunakan matematika. Gitu ya. Nah, karena itu usaha kita masih kecil-kecil belum keras matematika yang masalahnya. Bermatematika tambah kurang kali dan mengabaki esai. Kan kalau menambah mengali gampang gitu ya, membagi harus rese. Ya, mengurangi harus rese padahal membagi itu kan infak. Mengurangi itu adalah infak yang akan menambah dan mengalihkan kembali harta kita. Gitu kan ceritanya. Nah, ada sekalian, Pak Habibie juga bercerita, anak-anak IPA silakan cinta Anda kepada fisika biasa-biasa saja, kepada kimia dan biologi biasa-biasa saja, tapi cinta kepada matematika harus lebih luar biasa daripada cinta kepada yang lain, kepada eksak-eksak yang lain. Begitu. Jadi matematika penting ternyata ya. Karena hitung-hitungan kehidupan itu sangat penting. Ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu guru menghadirkan filosofi matematikanya. Seringkali matematika diajarkan tanpa filosofis. Sehingga saya pernah ada anak cerdas di SMA 3 di Bandung waktu jadi gubernur kan. Pak Aher, sebagai gubernur saya mau nanya nih. Saya ketua OSIS, matematika saya 9 di rapot saya. Dia bilang saya ini bersedia menghafalkan rumus. Saya bersedia memahami matematika, tapi gunanya untuk apa? Begitu kan? Nah, namanya filosofisnya nggak nyampe oleh para guru. Nah, silahkan guru matematika nanti menghadirkan filosofis kepada anak-anak kita sehingga jadi jagoan matematika. Dan kalau nanti suatu saat ada olimpiade matematika, fisika dan lain-lain, Darul Ulum siapkan siswa untuk itu supaya melihat filosofis. Nah, contoh filosofis adalah bahwa apakah pernah ada sebuah hitung-hitungan masa depan tanpa hitung-hitungan yang jelas? Hitungan yang jelas itu siapa yang hitung? Ilmu apa yang penting itu? Matematika. Tidak pernah ada kemajuan tanpa rumus integral. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada hitungan detail sebuah kemajuan, bahkan temuan ilmu pengetahuan tanpa model matematika. Nah, memang di negeri kita yang paling jago matematika dua kampus, ITB dan IPB. Yang lain rata kalah, gitu kan? Yang ada kalah. Saya pernah di ITB misalnya, di IPB S2, ternyata meskipun gubernur di S2 di ITB itu disiksa juga. Tidak boleh ada diskriminasi sama sekali. Lulus KPK matematika. Alhamdulillah lulusan IPA dulu kan, matematika bisa balik lagi. Lulusan IPS bisa tercover. Dan IPS kita ada, dan IPS negeri kita suatu saat sudah ada tuntutannya. Karena dia dibedakan matematika IPS, matematika IPA, betul? Ya, itu salah. Salah besar membeda-bedakan matematika untuk IPS dan IPA. Semua punya hak yang sama mempelajari matematika, karena matematika gak ada kaitan dengan fisika, gak ada kaitan dengan kimia. Itu ngitung-ngitung lain cerita. Kecuali kalau kemudian ada hitungan kimia dihitung pakai matematika, itu pasti ada. Tapi hitungan sosial juga kan pakai matematika. Kalian sekalian ya. Dan kemudian kalau sebuah persoalan sulit dipecahkan secara matematika, maka ada pemecahan paling akhir namanya kalkulus. Makanya ada profesor kalkulus. Itulah profesor paling tinggi dalam memecahkan persoalan. Ya. Dan satu-satunya presiden Republik Indonesia yang ahli matematika dan dia menerjemahkan sendiri masa depan Indonesia adalah Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Sayang presidennya sebentar banget. Kata para menteri yang pernah jadi presiden di masa Pak Harto dan di masa setelah Pak Habibie, yang katakan saya jadi menteri di tiga periode, di masa Pak Harto, di masa Pak Habibie dan di masa setelah Pak Habibie. 3 kali dia jadi menteri. Kata dia, tidak ada presiden yang menguasai matematika kecuali Habibie. Itu tanyanya, menterinya ngomong, diserap sama presiden. Kalau Habibie bukan, dia ngomong tentang masa depan ekonomi Indonesia, kemudian kepada menteri tolong kerjakan apa yang saya katakan. Itu Habibie. Beda lah, ya. Menurut saya. Mudah-mudahan ke depan ada presiden model itu dari dalam mulut. Nanti sekalian, nah saya ingin katakan bahwa mengapa cerita APBD seperti ini? Ternyata dalam konteks pendidikan Indonesia itu ada diskriminasi. Ketika ada sebuah lembaga pendidikan yang belajar ulum, tidak funun, kan begitu? Itu faktanya kan? Ketika ada lembaga pendidikan yang fununnya hebat, tidak ulumnya, itu persoalan. Padahal di masa lalu Ibnu Rushd
ahli fisika, ahli falak, ahli matematika. Sekaligus ahli tauhid dan ahli fikih. Kan begitu dulu. Jadi dulu antara ulum dan funun ada pada satu kepala. Hari ini orangnya ahli funun, tenyaho ulum. Ada orang buta huruf Al-Quran, kan tapi profesor. Kan begitu sekarang kan? Muslim. Ada orang yang sangat amat luas, hebat pengetahuan agamanya, tapi urusan-urusan ekonomi makro, urusan-urusan yang terkait dengan pengembangan alam semesta, pengembangan sumber daya alam, tidak tahu itu persoalan hari ini. Nah ternyata saya ingin katakan bahwa satu-satunya lembaga yang pada hari ini ada di Indonesia yang bisa menggabungkan ulum dan funun adalah pesantren. Tanya sekali. Jadi pesantren di Indonesia adalah sebuah lembaga yang unik pada hari ini, dan kemudian di pesantren itulah ulum dan funun bisa digabungkan. Oleh karena itu ada aliyah ya, tapi perlu disiasati karena bisa khawatir pecah kepala anak-anak kita. Mengapa? Karena di dunia ini mata pelajaran sederhana jumlahnya. Tidak ada mata pelajaran terbanyak di muka bumi kecuali aliyah di Indonesia. Betul? SMA-nya semua masuk, kurikulum Kemenagnya semua masuk, kurikulum Kemen itu semua masuk. Maka jadilah aliyah menjadi sebuah lembaga pendidikan di tingkat menengah atas yang mata pelajaran paling banyak di muka bumi. Itu persoalan. Itu persoalan. Ya. Tadi sekalian yang Allah muliakan, saya tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Marioto, kita siasati saja. Ya. Saya tidak setuju ada sebuah lembaga pendidikan Islam yang kok Islaman, tahfidz terus-terusan, tapi paket C, paket D, paket C, paket B, nggak setuju. Karena bagaimanapun paket C tidak sempurna, bukan sekolah yang utuh kan, bukan. Hanya semacam pengakuan saja untuk materi-materi tertentu. Itu pun tidak utuh. Sama hanya dengan saya juga tidak setuju ketika ada sebuah lembaga yang terus-terusan sains dipelajari, agama tidak sama sekali. Funun nggak dapat. Funun ada yang ulumnya dapat terus-terusan, funun tidak. Ada yang funun dapat terus-terusan, ulum juga tidak. Padahal syarat berdiri sebuah peradaban kemajuan ke depan dua hal mesti dikuasai. Bisa dikuasai secara bersamaan. Ada orangnya ahli funun, ahli ulum, dua orang tapi ketemu. Ya dua-duanya, yang satu fununnya hebat, ulumnya sederhana, yang satu ulumnya hebat, fununnya sederhana, bertemu. Ada yang paling hebat adalah dua-duanya ada pada satu kepala. Itulah yang pernah terjadi pada masa ulama-ulama di masa yang lalu. Saya kira Darul Ulum merancang itu tidak mustahil. Tentu rancangan ini bukan rancangan negara. Negara tidak merancang ini. Rancangan kita. Tapi negara memberikan pengakuan kan pesantren ini. Dan hari ini pesantren sangat luar biasa. Ya, ketika saya bertemu di sebuah kampus di Jawa Tengah, di Fakultas Kedokteran. Ternyata di Fakultas Kedokteran itu ada sejumlah hafidz Quran dan hafidhul Quran. Ketika saya tanya dari mana Anda dulu, sudah lulusan pesantren, masuk Fakultas Kedokteran secara gratis tanpa tes. Diprotes rektornya. Kata rektor, saya diprotes, diam saja. Mereka mengatakan apa hubungannya hafalan Quran dengan prestasi akademik? Nggak ada bukti kan? Waktu dia menerima siswa-siswa yang hafidhul Quran di Fakultas Kedokteran, belum ada bukti saat itu. Belum ada bukti. Ketika diserang apa hubungannya prestasi akademik dengan hafalan Quran, dia nggak ada bukti. Kata dia, dia bilang saya mustahil rasanya orang hafal Quran 30 juz tidak pintar. Kan mustahil rasanya kan gitu. Ketika semester pertama berlalu, ternyata hafidhul Quran minimal IP-nya 3,7, 3,8, 3,9. Nah ini bukti kata dia. Bukti empirik, tidak harus dipelajari. Ternyata hafidhul Quran terjadi pada cerdas dan di Fakultas Kedokteran hebat-hebat prestasi. Nah, adik sekalian, sekarang ya saya juga menemukan di Unpad dan di beberapa tempat bahkan ada sebuah peristiwa yang unik. Ya, ini peristiwanya saat saya jadi gubernur di satu waktu. Ya, di satu waktu ada ketua BEM IPB, ketua BEM Unpad, dan ketua BEM UGM. Ternyata dia teman sekelas di sebuah pesantren tiga-tiganya. Allahu Akbar. Seperti itu kan gitu. Ini menunjukkan bahwa funun dan funun sudah mulai hadir pesantren-pesantren kita. Tinggal dikelola dengan lebih baik lagi. Saya katakan seperti ini sebagai sebuah fakta dan sebagai sebuah konsep pada Darul Ulum. Mudah-mudahan
rancangan kita ke depan seperti itu. Tentu saja tadi sudah diobrolkan, pelajaran yang begitu banyak itu bisa diefektifkan. Boleh jadi pelajaran yang diajarkan 1 jam pelajaran per minggu atau 2 jam pelajaran per minggu 1 semester, karena kecerdasan anak-anak Darul Ulum dan kecerdasan metodologis para guru-gurunya cukup diajarkan 1-2 bulan saja gitu ya, pertama, sehingga banyak lorong waktu yang bisa digunakan ketika nanti mau ujian, kemudian kita geber lagi untuk diulangi sehingga ujiannya tetap menjadi nilai yang terbaik meskipun pelajaran dipercepat, karena banyaknya pelajaran itu kan belum pelajaran Kemendikbud gabung dengan pelajaran Kemenak gitu ya, kan belum pelajaran yang lokal belum kan, hampir kan lokal, baca kita kuning kan lokal. Saya tadi katakan bahwa salah satu contoh kehebatan Darul Ulum ada lulusan yang semuanya bisa dan pandai bahasa kita kuning dan pandai nahwu sorof seluruh, termasuk guru-gurunya. Kalau sebagian belum, sekarang ke depan nanti ada proses pembelajaran bagi guru-gurunya untuk juga memiliki kepahaman membaca kitab, karena itu keistimewaannya kan. Jadi cerita ulun dan funun kan nggak didapat oleh kita kalau tidak cerita kitab kuning. Ini kan ada di kitab kuning ulun dan funun ini, bukan di kitab putih, bukan. Di kitab putih nggak ada, karena parsial pasti. Ya. Dan terakhir saya ingin menghadirkan sebuah ceritanya cerita Habibie lagi. Saya pernah mendengar ceramahnya Pak Habibie. Habibie bilang begini, maafum beliau, rahimahullah, dia katakan bahwa kalau saja ada dialog terbuka antara Allah dengan saya. Kayak seorang orang beli kan suka ngomong gitu ya, suka megaloman, suka orang-orang punya cita-cita tinggi, dan nggak masalah. Membaikkan urusan-urusan beliau juga masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'aliyal umur, kan begitu. Allah indah, suka yang indah-indah, dan Allah suka urusan-urusan besar. Allah suka cita-cita besar, begitu. Jadi anak itu bercita-cita besar itu berhasil. Kita ajari anak sebagai orang yang visioner ke depan. Jadi tanda-tanda lulusan Darul Ulum itu visioner, bercita-cita besar. Wa yuhibbu ma'aliyal umur, Allah mencintai orang-orang yang punya cita-cita besar. Kata Pak Habibie, jika Allah berdialog dengan saya, ada dialog imajiner dengan saya, kata dia, kira-kira dialognya seperti ini. Wahai Habibie, jika di hadapan kamu ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah ulum itu terjemahan dia imtak ya. Ulum atau imtak 100%, tapi fununnya 0%. Pilihan yang kedua, ulum atau imtak 0%, tapi imteknya, fununnya 100%. Mana yang kau akan pilih? Dia katakan, saya akan jawab, ya Allah, saya sebagai Habibie orang Indonesia, Muslim Indonesia. Dia bilang, saya akan terpaksa memilih imtak atau ulum 100%, imteknya 0, dibandingkan dengan memilih imtak 0%, kemudian fununnya 100%. Tapi ya Allah, izinkan saya seorang Habibie memilih. Saya ingin ulum atau imtaknya 100, kemudian funun imtaknya 100 pula. Itulah masa depan Indonesia. Itulah Habibie dahsyat kan kalau bicara. Saya jadi presiden sebentar banget gitu ya. Boleh jadi kalau rada terlama mungkin Indonesia jalannya akan lain dengan kehadiran beliau yang punya wawasan besar seperti ini. Hadirin sekalian Allah muliakan, ternyata segala urusan ke depan, kebesaran ke depan itu berawal dari perubahan pikiran. Rubahlah pikiran kita pada hari ini, rubahlah mindset kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai muslim pada hari ini. Hadirkan perubahan pikiran tersebut pada anak didik kita. Bisa anak didik kita ke depan menjadi orang-orang hebat ini. Itulah mengembalikan kejayaan Darul Ulum masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.